Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah sekarang kita akan belajar tentang wudu. Pertama, fadlut taharah, keutamaan bersuci. Ma tahsulu bihi taharah? Tahsulu taharatu bi amrayni huma. Jadi kesucian itu dapat diperoleh dengan yang pertama adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi najisnya harus dihilangkan dulu pertama, kemudian al-wudu, ya. Kemudian berwudu. Setelah itu baru bisa dinamakan bersuci, ya. Sudah suci. Tayyib, ubayyin man yu'addu mutatahiran wa man la yu'addu mutatahiran fil halatil atiyah. Jadi di sini ada 3 keadaan, mana yang disebut sudah bersuci dan mana yang belum dianggap bersuci. Yang pertama adalah azalan najasa walam yatawaddo. Sudah menghilangkan najis tapi belum berwudu. Di sini la yu'addu mutatahhiran, belum, ya, belum bersuci. Kemudian yang kedua tawaddo walam yuzilin najasa. Sudah wudu tapi belum dihilangkan najisnya. Maka di sini juga belum bersuci. La yu'addu mutatahhiran. Yang terakhir adalah azalan najasata wa tawaddo. Jadi sudah menghilangkan najisnya kemudian berwudu. Pada keadaan ini dia yu'addu mutatahhiran, dia telah bersuci. Kemudian idza aradta shalah fa bi ayyi syai'in tatahayya laha, apabila kamu ingin salat maka dengan apa engkau bersiap-siap untuknya? Ahsantum, bil wudu, dengan berwudu. Jadi sebelum salat hal yang paling wajib adalah berwudu, ya. Karena ini adalah syarat sahnya salat, yaitu dengan bersuci. Kemudian fadlul wudu, keutamaan berwudu. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kharajat khatayah, maka kelak dosa-dosanya akan keluar min jasadihi, dari tubuhnya dengan bersamaan keluarnya tetes-tetesan air wudu, hatta takhruja min tahti adhari, sampai keluar di tetesan terakhir dari jari jemarinya. Berikutnya adalah syurutul wudu, syarat-syarat berwudu. Hiyal asya'ul lati tasbiqul wudu, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berwudu. Wala yakunu wudu'i sahihan biduniha, dan wudu ini tidak akan sah dengan tidak adanya syarat ini. Jadi harus ada, ya. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat, wa mahalluha al-qalb. Tempat niat itu ada di hati. Kita meniatkan untuk berwudu. Kemudian yang kedua adalah taharatul ma', kesucian air yang dipakai untuk berwudu. Airnya harus suci dan mensucikan. Fala yasihhul wudu bil ma'in najis, maka tidak akan sah wudunya apabila kita menggunakan air yang najis. Kemudian yang ketiga adalah izalatu ma yamna'u wusulul ma' ilal basyarah. Izalatu ma yamna' wusulal ma' ilal basyarah, menghilangkan segala hal yang dapat menghalangi sampainya air wudu di anggota wudu kita. Contohnya ada al-ajin, yaitu adonan, kemudian tala'ul adhafir, yaitu kutek, kemudian ad-dahanat, yaitu cat. Semuanya ini agar dihilangkan sebelum berwudu. Kemudian umayyiz ma yasihhul wudu bihi biwad'i ala masah wa ma la yasihhul wudu bihi biwad'i ala ma khata'. Jadi mana yang diperbolehkan untuk kita berwudu dengannya. Di sini ada kopi dan teh. Dua-duanya tidak diperbolehkan, ya. Kemudian di sini ada laut, kemudian ada minyak, dan ada sungai. Ya, laut boleh, kemudian kalau minyak ini tidak boleh. Kemudian di sini ada sungai boleh, ya. Dan ada di sini ada air. Ada air hujan dan ada kolam. Di sini semuanya boleh, ya. Jadi kita checklist semuanya kecuali minyak di sini. Di sini minyak kita tidak diperbolehkan wudu dengannya karena di sini bukan air. Jadi tidak suci dan mensucikan. Berikutnya adha ala masah amama al-ibarah sahihah wa ala ma khata' amama al-ibaratil khati'ah fi ma ya'ti. Di sini ada statement, kita lihat mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama adalah yustahabbu lil muslim an yakuna ala wudu'in da'ima. Disunnahkan bagi seorang muslim agar dia dalam keadaan wudu secara terus-menerus. Di sini sahih, ya. Disunnahkan agar dalam keadaan berwudu.
Kemudian yusannul wudu 'inda shalah. Disunahkan berwudu ketika akan salat. Jadi di sini jawabannya apa? Ahsantum. Di sini jawabannya salah ya. Kenapa? Dikarenakan salat itu syaratnya adalah bersuci. Jadi bukan sekedar sunnah tapi wajib. Kemudian hatsana dinunal islamiyyu 'alal wudu'i li ahammiyatihi wa min dzalik. Agama Islam menghasung kita agar memperhatikan wudu li ahammiyatihi dikarenakan keutamaannya. Wa min dzalik di antaranya adalah al-wudu'u syartun li sihhatis shalah dikarenakan wudu itu adalah syarat sahnya salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Arsumu da'iratan haulal ijabati sahihah. Kita akan melingkari mana jawaban yang benar. Yajibu alayya an atawadda qabl. Wajib atasku untuk berwudu kapan? Ahsantum barakallahu fikum. Qabla as-shalah ya, bukan sebelum makan. Sebelum makan itu akil. Tapi di sini adalah qabla as-shalah. Jadi wajib atasku untuk berwudu sebelum salat dikarenakan wudu adalah syarat sahnya salat. Kemudian limadza ahrisu 'alal wudu? Kenapa aku harus bersemangat dalam berwudu? Jawabannya adalah al-wudu'u sababun li mahabbatillah. Alasannya karena wudu itu adalah sebab kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Jadi di dalam ayat ini fil ayatis sinfan, dalam ayat ini ada dua golongan, minan nasi yuhibbuhumallahu ta'ala, dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada at-tawwabun, yaitu orang-orang yang senantiasa bertaubat. Kemudian yang kedua adalah al-mutatahhirun, ahsantum, yang senantiasa bersuci. Kemudian yang ketiga sebabnya adalah al-wudu'u sababun limaghfiratidz dzunubi wal khataya. Wudu itu adalah sebab kita diampuni dosa-dosa kita. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang telah kita baca, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti adfarih." Setelah kita berwudu, nanti tetesan-tetesan air wudu itu akan membawa juga dosa-dosa kita sampai yang keluar dari jari jemari kita. Kemudian kita akan susun kata-kata berikut ini. Takhrujudz dzunub wal khataya ma'a qatarat ma'il wudu. Jadi dosa-dosa akan keluar bersamaan dengan air wudu yang berjatuhan dari tubuh kita. Mari sekarang kita bahas bagaimana tata cara berwudu. Yang pertama adalah aqulu bismillah. Kita ucapkan bismillah. Pertama kita ucapkan bismillah. Kemudian yang kedua aghsilu kaffayya thalatha marrat. Kita cuci kedua telapak tangan kita berapa kali? 3 kali. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah atamadmad wa astanshiq thalatha marrat. Di sini kita madmadah dan istinsyaq 3 kali. Di sini ada madmadah dan istinsyaq 3 kali. Jadi mengambil air kemudian berkumur-kumur dengannya yaitu madmadah, sembari juga istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Yang keempat adalah aghsilu wajhi thalatha marrat. Kita cuci wajah kita sebanyak 3 kali. Yang kelima adalah aghsilu yadayya min atrafil asabi' ma'al mirfaqaini thalatha marrat. Kita cuci tangan kita dari mana? Dari ujung jari jemari sampai kedua siku. Dari ujung jari jemari sampai kedua siku sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam adalah amsahu ra'si. Kita usap kepala kita ma'a udhunayya dan juga kedua telinga kita diusap marratan wahidah sebanyak 1 kali. Dari depan kemudian ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan dengan kedua tangan kita. Kemudian bagaimana caranya mengusap telinga adalah kita masukkan jari telunjuk kita, kemudian kita tempatkan jempol kita di belakang telinga, kemudian kita putar dari daun telinga bagian bawah sampai atas ya. Kita usap sebanyak 1 kali, baik itu kepala ataupun telinga.
Kemudian yang ketujuh adalah aghsilu rijlayya ma'al ka'baini thalatha marrat. Kita cuci kedua kaki kita sampai kedua mata kaki 3 kali. Kemudian ba'dal intihai minal wudu aqul, setelah kita selesai dari berwudu, kita ucapkan doa setelah selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah doa setelah wudu. Kemudian arsumu dairatan haulal ijabati sahihah. Kita akan melingkari mana jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kam marratan aghsilu au amsah a'dha al-wudu'il atiyah? Berapa kali kita mencuci atau mengusap anggota wudu kita berikut ini? Yang pertama, amsahu ra'si. Aku mengusap kepalaku. Ahsantum, 1 kali ya. Kemudian yang kedua adalah aghsilu wajhi. Aku mencuci mukaku. Berapa kali? Ahsantum, 3 kali. Kemudian yang ketiga adalah aghsilu yadayya ma'al mirfaqaini. Aku mencuci kedua tanganku sampai siku. Di sini berapa kali? 3 kali. Ahsantum. Kemudian yang keempat, aghsilu rijlayya ma'al ka'baini. Aku mencuci kedua kakiku sampai kedua mata kaki 3 kali. Alhamdulillah kita telah selesai dari tata cara berwudu. Untuk lebih jelasnya, insya Allah kita akan melihat video berikut ini tentang bagaimana cara berwudu. أولاً أقول بسم الله. Pertama-tama aku ucapkan bismillah. بسم الله. ثانياً أغسل كفي 3 مرات. Kedua, aku mencuci kedua telapak tanganku sebanyak 3 kali. ثالثاً أتمضمض وأستنشق بيدي اليمنى بغرفة واحدة. Ketiga, aku berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung istinsyak dengan tangan kanan menggunakan 1 cidukan air. ثم أستنفر بيدي اليسرى. أكرر ذلك 3 مرات. Kemudian aku mengeluarkan air dari hidung istinthar dengan tangan kiri dan aku melakukan hal itu sebanyak 3 kali. رابعاً أغسل وجهي من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين طولا. Keempat, aku membasuh wajahku secara memanjang dari tempat tumbuh rambut kepala, bagian atas dahi hingga bagian bawah kedua rahang. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. أكرر ذلك 3 مرات. Dan juga aku membasuh wajahku dari telinga ke telinga secara lebar. Aku ulangi hal tersebut sebanyak 3 kali. Jadi ketika kita membasuh wajah ada batas panjang dan batas lebar. Batas panjangnya adalah dimulai dari batas atas dahi tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Dan batas lebarnya adalah dari telinga ke telinga. Semua ini harus terkena air. خامساً أغسل يدي اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرافق 3 مرات. Kelima, aku membasuh tangan kananku dari ujung jari jemari sampai siku sebanyak 3 kali. ثم أغسل يدي اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفق 3 مرات. Kemudian aku membasuh tangan kiriku dari ujung jari jemari sampai siku sebanyak 3 kali juga. سادساً أبلل يدي بالماء ثم أمسح بهما رأسي. أبتدئ من مقدم الرأس حتى أصل إلى قفاه. Keenam, aku membasahi kedua tanganku dengan air, kemudian aku mengusap kepalaku dengan keduanya. Dengan cara aku memulai dari bagian depan kepala sampai ke tengkukku. ثم أعيدهما إلى مقدم الرأس مرة أخرى. أفعل ذلك مرة واحدة. Kemudian aku kembalikan lagi sampai bagian depan kepala dan aku lakukan hal tersebut 1 kali saja. سابعاً أمسح أذني باطنهما بإصبعي السبابتين
وظاهرهما بإبهامي أفعل ذلك مرة واحدة. Ketujuh, aku mengusap kedua telingaku, bagian dalamnya dengan kedua jari telunjukku dan bagian luarnya dengan dua jempolku. Aku lakukan hal tersebut sebanyak 1 kali. ثامنا أغسل رجلي اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. Kedelapan, aku membasuh kaki kananku sampai kedua mata kaki sebanyak 3 kali. ثم أغسل رجلي اليسرى إلى الكعبين 3 مرات. Kemudian aku membasuh kaki kiriku sampai mata kaki sebanyak 3 kali. أقول بعد انتهاء الوضوء: Kemudian aku mengucapkan doa setelah selesai berwudu. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk menunaikan kewajiban salat 5 waktu, maka kedua langkahnya yang pertama adalah menghapus dosanya dan yang lainnya adalah mengangkat derajatnya. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya setelah kita melihat tata cara berwudu, sekarang adalah furudul wudu. Apa itu furudul wudu? Furudul wudu adalah hiya arkanuhu, yaitu rukun-rukun wudu. Yaitu rukun-rukun wudu. Allati la yasihhu illa biha. Wudu itu tidak akan sah melainkan dengannya. Faman taraka wahidan minha lam yasihha wudu'uhu. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun wudu, yaitu meninggalkan salah satu dari furudul wudu, maka tidak akan sah wudunya. Jadi dalam tata cara berwudu itu ada yang wajib-wajib, kemudian ada yang sunnah-sunnah. Insyaallah setelah kita membahas yang wajib-wajibnya, berikutnya kita akan bahas yang sunnah-sunnahnya. Sekarang kita akan membahas furudul wudu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Yang pertama dari kewajiban-kewajiban berwudu adalah ghuslul wajah, yaitu membasuh muka. Di antaranya juga adalah al-madmadatu wal istinsyaq. Al-madmadatu yaitu berkumur-kumur, kemudian al-istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung. Nah, di sini ada haddul wajhi, yaitu batasan wajah yang harus dibasuh ketika berwudu. Bagian atas yaitu dahi, tempat tumbuhnya rambut kepala sampai bawah. Min manabiti sya'rir ra's ila muntahal lihyaini tula, sampai bagian bawah yaitu dagu. Dan apabila ada jenggot maka sampai bagian jenggot yang paling bawah. Wa minal udhuni ilal udhuni arda, dan bagian menyampingnya adalah dari telinga ke telinga. Apa dalil dari poin pertama ini? Dalilnya ada di dalam ayat ya. Kita akan tentukan maudhi' syahidnya dalam ayat. Uhaddid maudhi' hadzal fard fil ayah. Kita akan tentukan maudhi' syahidnya di ayat ini yang kita telah sebutkan ya. Yaitu faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ini adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah uhaddid maudhi' hadzal fard fil ayah. Kita akan tentukan maudhi' syahidnya di ayat. Untuk yang poin yang kedua, yaitu wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian poin yang ketiga, uhaddid maudhi' hadzal fard fil ayah. Kita tentukan maudhi' syahidnya di ayat tersebut, yaitu wamsahu bi ru'usikum, yang artinya kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Termasuk di sini adalah mengusap kedua telinga ya. Kemudian poin yang keempat, uhaddid maudhi' hadzal fard fil ayah. Kita akan tentukan maudhi' syahidnya di ayat ini, wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki.
Kemudian poin yang kelima adalah at-tartib baina a'dha'il wudu. Harus berurutan ya. Seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai kedua siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Jadi tidak boleh didahulukan yang ini kemudian diakhirkan, seperti itu tidak boleh, harus berurutan sesuai dengan ayatnya. Kemudian yang poin yang keenam adalah al-muwalatu bain a'dha'il wudu, bersegera dan tidak menunda sampai keringnya. Al-muwalatu yaitu an yaghsila kulla 'udwin, yaitu membasuh setiap anggota wudu qabla an yajifa alladhi qablahu, sebelum kering anggota wudu yang sebelumnya. Kemudian setelah kita membahas furudul wudu, kewajiban-kewajiban berwudu, kita pindah ke sunanul wudu, yaitu sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunanul wudu hiya allati yuthabu fa'iluha. Sunnah-sunnah dalam berwudu adalah apa-apa yang kita diberikan pahala apabila kita mengerjakannya. Wala yabtulul wudu'u bitarkiha. Namun wudu tersebut tidak batal apabila kita tinggalkan. Lakin tanbaghil muhafadzah 'alaiha, akan tetapi sepantasnya bagi kita untuk menjaga sunnah-sunnah wudu tersebut, wal ihtimam biha, dan perhatian terhadap sunnah-sunnah wudu, iqtidaan min nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk meneladani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah berwudu yaitu an yaqula 'inda ibtida'il wudu bismillah. Kita mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Kemudian yang kedua adalah as-siwak. Kita bersiwak. As-siwak min sunanil mursalin. Bersiwak itu adalah merupakan sunnah-sunnahnya para rasul. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhafidz alaih. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga bersiwak tersebut. Wa yukthiru minal hathi alaih, dan sering menghasung untuk bersiwak. Fawaidus siwak, yaitu faedah-faedah bersiwak adalah fi tanzifil asnan bis siwak. Itu membersihkan gigi dengan siwak, au bil fursya wal ma'jun fawaid hiya, atau dengan sikat gigi dengan odol, itu memiliki banyak faedah-faedah ya. Yang pertama adalah al-imtithal li amrillah azza wajal wal iqtida bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukannya karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muhafadzah ala sihhatil asnan, menjaga kesehatan gigi. Kemudian tabtib raihatil fam, membuat harum bau mulut kita. Wa ihmalul asnani mukhalifun lisunnah. Adapun apabila kita menelantarkan gigi-gigi kita, maka ini adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah. Wa mudirrun bisihhah, dan ini memadaratkan kesehatan kita. Wa ba'ithun lirrawaihil karihah minal fam, dan menyebabkan bau mulut. Kemudian yang ketiga adalah ghaslul kaffaini thalathan 'inda ibtida'il wudu. Jadi setelah membaca bismillah, kita cuci telapak tangan kita 3 kali sebelum berwudu. Sebelum mencuci, membasuh muka ya. Kemudian yang keempat adalah takhlilu asabi'il yadaini war rijlain. Itu kita menyela-nyela sela-sela jari jemari, baik itu di tangan maupun kaki. Yang kelima adalah at-tayamun, yaitu ghaslul yadil yumna qabla al-yadil yusra. Kita mendahulukan yang kanan. Jadi apabila kita mencuci tangan kanan, kita mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Kemudian mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri. Kemudian yang keenam adalah al-ghaslatu tsaniyah, basuhan kedua, wa tsalitsah, dan basuhan ketiga, lil wajhi wal yadaini war rijlain. Ketika membasuh wajah, kemudian tangan dan kedua kaki. Poin yang ketujuh adalah an yaqula ba'da faraghihi minal wudu, mengucapkan zikir dan doa setelah berwudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian umayyiz furudul wudu bil launil ahmar wa sunanul wudu bil launil azraq. Kita akan bedakan furudul wudu dengan warna merah dan sunnah-sunnah wudu dengan warna biru. Yang pertama ada at-tasawwuk, yaitu bersiwak. Di sini hukumnya sunnah ya. Kemudian ghaslul rijlain, membasuh kedua kaki, hukumnya wajib. Kemudian ghaslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ahsantum. Kemudian mashul udhunain, yaitu mengusap kedua telinga, hukumnya apa? Ahsantum. Hukumnya wajib ya.
Kemudian ghuslul a'dha'i thalathan, mencuci anggota wudu sebanyak 3 kali, hukumnya sunnah. Kemudian ghuslul wajh, yaitu membasuh muka, membasuh wajah, hukumnya wajib. Kemudian maskhur ra's, mengusap kepala, hukumnya wajib. Kemudian ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku, hukumnya wajib. Takhlilul asabi', menyela-nyela jari jemari, hukumnya sunnah. Taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, hukumnya juga sunnah. Ahsantum, barakallahu fikum. Berikutnya setelah kita membahas sunnah-sunnah berwudu, kita akan membahas pembatal-pembatal wudu. Yantaqidul wudu bi umurin minha, wudu kita akan batal dengan beberapa perkara berikut ini. Yang pertama adalah al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalur. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua adalah an-naum, yaitu tidur yang pulas, tidur yang terlentang dan pulas. Kemudian yang ketiga adalah aklu lahmul ibil, yaitu memakan daging unta. Kita kembali lagi, al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalur itu ada al-baul, yaitu buang air kecil, kemudian al-gha'id, buang air besar, dan ar-rih, yaitu buang angin. Idzan taqadha wudu'i bi ahadi hadhihi an-nawaqid wajaba 'alayya i'adatuhu idza aradtu shalah. Apabila aku batal dengan pembatal-pembatal wudu ini, maka aku wajib mengulangi wuduku apabila aku ingin salat. Kemudian ad'u da'iratan haulal ijabati sahihah. Kita akan jawab pertanyaan berikut ini dengan melingkari jawaban yang benar. Tawadda'tu li ada'is shalah. Aku berwudu untuk menegakkan salat. Thumma qadaitu hajati fi dawratil miyah. Kemudian aku menunaikan hajatku di kamar mandi. Qabla an usalli, sebelum aku salat. Maka jawabannya apa? Yang pertama itu alif, usalli wala u'idul wudu. Aku tetap salat dan tidak mengulangi wudu. Ini salah ya. Yang benar adalah yang ba, yaitu u'idul wudu thumma usalli, yaitu aku mengulangi wuduku dan kemudian aku salat. Kemudian aslul ibara fil amudi alif bil ibaratil munasibah laha fil amudi ba. Kita akan sambungkan yang alif dan yang ba dengan pernyataan yang benar. Yang pertama adalah akala Muhammadun lahma dajaj. Muhammad memakan daging ayam. Di bagian ba, intaqadha wudu'uhu, batal wudu'nya, lam yantaqid wudu'uhu. Tidak batal ya. Jadi kita pilih yang lam yantaqid wudu'uhu, tidak batal. Kemudian yang di alif, tawadda'a Khalid. Khalid berwudu. Thumma dhahaba ila dawratil miyah liqada'i hajatihi. Kemudian dia pergi ke kamar mandi untuk menunaikan hajatnya. Di amud ba ini jawabannya adalah intaqadha wudu'uhu, batal wudu'nya. Kemudian termasuk pembatal wudu adalah masul farj al-mantiqatul hassasah bil yadi mubasharatan min ghairi ha'il, yaitu memegang kemaluan langsung tanpa pembatas. Kemudian umayyizul ahwal allati yantaqid fiha al-wudu bil launil ahmar wal ahwal allati la tanqudul wudu bil launil azraq. Jadi yang membatalkan wudu kita warnai dengan warna merah, dan yang tidak membatalkan kita warnai dengan warna biru. Yang pertama adalah lamsun najasat, memegang hal-hal najis. Di sini tidak membatalkan wudu. Kemudian al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu membatalkan wudu. An-nu'as, yaitu mengantuk, tidak membatalkan wudu. An-naumul amiq, tidur yang pulas, membatalkan wudu. Syurbul labanin naqah, minum susu unta, tidak membatalkan wudu. Aklu lahmil ibil, makan daging unta, membatalkan wudu. Kemudian aklu lahmil bakar, memakan daging sapi, tidak membatalkan wudu. Aklu lahmil ghanam, makan daging kambing, juga tidak membatalkan wudu. Yang terakhir adalah masul faraj bil yad, memegang kemaluan dengan tangan tanpa penghalang. Di sini membatalkan wudu ya. Kemudian terakhir di sini ada pertanyaan, madza yajibu alayya idza kuntu usalli thumma intaqadha wudu'i. Apa yang aku harus lakukan apabila ketika aku sedang sholat kemudian wuduku batal? Yang pertama jawabannya astamirru fi salati wa la u'iduha ba'da dzalik. Aku terus salat dan tidak mengulangi wuduku. Apakah ini jawaban yang benar? Di sini salah ya. Kemudian yang jawaban yang kedua yaitu aqta'us shalah, aku putus salatku, tsumma tawaddo, kemudian aku berwudu, wa u'idus shalah marratan ukhra. Kemudian aku ulangi salatku. Di sini jawabannya yang benar ya. Ahsantum, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.